Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Azhara Nuraini Dania dari kelas 8B Cengho SMP Islam Alhamidiyah. Saya akan membacakan Gema Wahyu Ilahi beserta sari tilawahnya. Quran Surah Az-Zumar, Surah ke-39, ayat 11 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Shadaqallahul 'adzim. Terjemahan Quran Surah Az-Zumar, Surah ke-39, ayat 11 sampai 14. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini sudah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan yang tidak kalah pentingnya di masa-masa pandemi saat ini, sehingga kita masih bisa ibadah dengan sangat lancar di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari yang buruk menjadi yang baik. Yang saya hormati, yang saya sayangi, Dewan Guru SMP Islam Alhamidiyah, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu sehingga kita bisa bertemu dengan segera, dengan di waktu yang normal, di waktu yang tepat. Semoga Allah memberikan kalian keberkahan selalu. Yang saya amat rindukan, murid-murid SMP Islam Alhamidiyah dari kelas 7 sampai kelas 9. Semoga kalian juga sehat selalu. Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala wabah penyakit.
Puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Miss Medina dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan kalian mengenai amalan-amalan di bulan Ramadan atau mengenai hikmah-hikmah yang ada di bulan Ramadan. Salah satunya adalah ikhlas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keikhlasan. Apa sih yang kita dapat di bulan Ramadan ini? Nah, atau bagaimana kita belajar ikhlas dari bulan Ramadan. Puasa itu mendidik manusia untuk menjadi lebih ikhlas, menjadi lebih sabar, menjadi lebih bersyukur dan bertawakal, dan merasakan bahwa Allah itu mengawasi kita di setiap detik kita, di setiap helaan nafas kita. Ikhlas itu sendiri adalah merupakan rahasia antara Allah dengan hambanya. Nah, yang dimaksud ikhlas di sini adalah ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa embel-embel apapun juga. Bulan Ramadan sendiri itu adalah bulan yang di dalamnya diajarkan keikhlasan. Kita dididik untuk menjadi lebih ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas itu adalah salah satu komponen yang paling penting ketika kita beribadah kepada Allah. Nah, ada 3 amalan yang di dalamnya terkandung makna keikhlasan ya. Ada 3 amalan Ramadan. Yang pertama adalah amalan puasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Gimana gak nikmat? Dosa yang lalu akan diampuni dengan syarat kita ikhlas, dengan syarat kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis yang telah Miss Medina sebutkan, yang mengambil manfaat puasa adalah manusia sendiri, karena puasa itu tidak hanya mencegah kita dari haus, tidak hanya mencegah kita dari rasa lapar, tetapi mencegah kita dari hawa nafsu malas beribadah. Puasa-puasa kan biasanya ngantuk. Nah, disitulah keikhlasan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih nggak nih kita ikhlas beribadah sama Allah, atau kita beribadah dalam ngantuk gitu, dengan masih ngantuk kita beribadah seperti itu. Jadi dari hadis yang disebutkan, kita menjalani puasa itu harus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ganjarannya adalah Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu. Setelah keikhlasan kita diuji, dan puasa itu mengajarkan kita untuk menjadi lebih ikhlas, menjadi pribadi yang mempunyai akhlak yang mulia. Yang kedua adalah amalan sholat malam ataupun sholat tarawih. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala sebesar-besarnya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Qiyam Ramadan di sini artinya adalah sholat tarawih. Nah, saat seperti ini Allah sedang menurunkan wabah penyakit yang bernama COVID-19, yang dimana kita diharuskan untuk menjaga jarak atau physical distancing, sehingga kita untuk sementara waktu dilarang beribadah dulu di masjid, dilarang berjamaah, sholat tarawih, sholat apapun di masjid. Inilah sebenarnya Allah sedang menguji keikhlasan kita. Ketika kita disuruh beribadah di rumah, masih nggak kita melaksanakan ibadah tersebut? Kalau kita ikhlas setiap tahunnya dalam menjalankan tarawih, berarti sebenarnya tidak ada masalah ketika tarawih tersebut dipindahkan ke dalam rumah. Karena bukan di mana tempatnya dia beribadah, tetapi adalah niatnya dalam beribadah. Yang sudah disebutkan di atas, ikhlas itu adalah salah satu komponen penting dalam beribadah. Apakah kita masih akan selalu sholat tarawih ketika ibadahnya dipindahkan ke dalam rumah? Itulah ujian terbesarnya. Mudah-mudahan baik Miss Medina dan murid-murid sekalian, anak-anakku sekalian, masih konsisten dan istiqomah dalam menjalankan sholat tarawih. Seperti itu. Amalan yang ketiga adalah menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat malam.
Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mangkoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, artinya barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dari 3 hadis yang Miss Medina sudah sebutkan ada kalimat ikhtisaban. Ikhtisaban itu apa sih? Ikhtisaban itu artinya beramal karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita harus ikhlas. Nah, seperti itulah dimana bulan Ramadan itu mengajarkan kita untuk ikhlas. Di dalam puasa terkandung makna keikhlasan, di dalam sholat tarawih mengandung makna keikhlasan. Kita disuruh menghidupkan Lailatul Qadar dengan cara sholat malam atau sholat tahajud, itu juga mengandung keikhlasan. Kalau kita tidak ikhlas, kalau kita mempunyai niatan setengah-setengah, insya Allah ibadah kita pun dalam beribadah ya seadanya aja gitu, nggak all out ibadahnya. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan spesial banget. Kenapa? Soalnya Allah ngasih kita itu pahala sebanyak-banyaknya. Allah mengampuni dosa kita. Keren nggak? Allah ngasih giveaway. Syarat cuma 1, nggak ribet. Ikhlas aja dalam menjalani ibadah. Kurang-kurangin ngeluh, aduh nggak bisa bukber, aduh sholatnya harus di rumah, aduh ini itu, aduh masih ngantuk nih. Coba kita belajar untuk mengurangi mengeluh, belajar untuk menguranginya, karena gimana pun juga kita manusia nak, gitu pasti ada rasa kita pengen ngeluh. Cuman kita harus manage, kita harus mengkontrol bagaimana kita mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Seperti itu. Coba bayangin, ini kan kita dikasih COVID-19, tapi kita juga bertepatan dengan ibadah Ramadan. Jadi Allah itu benar-benar sedang menguji cintanya manusia, cinta seorang hambanya kepada Rabb-nya. Seperti itu ya. Dan ingat satu hal, Allah itu nggak rugi dan tidak diuntungkan ketika kita bermaksiat. Ingat, Allah itu nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Itu harus diingatkan baik-baik. Allah itu nggak rugi, Allah itu nggak butuh kita, tapi kita yang rugi ketika kita ditinggalkan oleh Allah. Kita tidak beruntung ketika Allah melupakan kita. Seperti itu. Nah, dari 3 amalan di atas, bagaimana sih kita belajar untuk ikhlas dari puasa Ramadan atau di bulan puasa ini? Yang pertama adalah belajar tidak mengharapkan pujian manusia, baik itu riya, pamer, dan yang lain halnya. Biasanya di bulan Ramadan ini nih ada aja ujiannya. Nanti disebutkan dalam poin kedua. Nah, yang poin keduanya itu adalah berusaha menyembunyikan amal soleh. Poin pertama dan poin kedua ini sangat related, ya, sangat berhubungan. Ketika kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sembunyikan sebaik mungkin. Tutup ibadah kita sebaik mungkin. Biarin Allah aja menilai bagaimana ibadah kita. Biasanya nih di bulan Ramadan ini ada segelintir manusia, mungkin termasuk Miss Medina dulunya, tapi Miss Medina jarang sih melakukan hal itu. Tapi biasanya yang Miss sering lihat di sosmed itu adalah jari-jari kita diuji. Contohnya update status, aduh alhamdulillah puasanya hari ini lancar, atau alhamdulillah hari ini sudah menghatamkan Al-Quran. Berarti hari ini adalah khatam Quran untuk yang kesekian kalinya. Atau aduh alhamdulillah Qurannya udah sampai juz 28 atau juz 29. Buat apa update status kayak gitu? Buat apa? Pasti kan buat dilihat manusia kan? Biar kalian dapat pujian kan? Wah keren banget, udah juz 29 aja gitu. Jadi ketika kita menjalankan ibadah Ramadan, baik itu puasa, sholat tarawih, usahakan kita itu hanya menjalankan ibadah-ibadah tersebut itu hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mantapkan niat kita, luruskan niat kita. Biasanya itu ujian-ujian yang ada di bulan Ramadan. Ya, jadi sembunyikan ibadah kita sebisa mungkin.
aduh mau sodako tulis hari ini, alhamdulillah kita bisa bersodakoh. Mungkin niatnya baik, mungkin niatnya baik gitu. Miss tidak menyalahkan. Cuma ingat, kita juga manusia, pasti ada di sisi kita tuh, di hati kecil kita ada rasa kita pengen dipuji. Seperti itu. Jadi sembunyikanlah ibadah kita, amalan soleh kita. Biarkan saja Allah yang menilai, biarkan saja Allah yang membalas, dan biarkan saja Allah yang memuji ibadah kita. Nah, poin yang ketiga adalah beramal bukan untuk orientasi dunia. Nah, ini adalah salah satu ujian kita nih, Nak, nih. Biasanya contohnya adalah misalnya mau sholat duha biar dilancarin rezekinya, atau misalnya mau sedekah biar tambah kaya, atau ini yang sangat sering terjadi adalah mau sholawat 1000 kali biar apa, biar bisa dapetin itu, biar bisa dapetin ini, biar bisa dapetin gitu. Itu nggak salah sebenarnya gitu. Ada itu masih bagus gitu, kita melakukan itu masih bagus. Cuma agak sedikit kurang afdol aja ketika kita melakukan itu straight to the point, untuk orientasi dunia gitu. Jadi jadikanlah hal-hal tersebut itu menjadi sebuah bonus untuk kita. Jadi luruskan niat kita, mantapkan niat kita ketika kita beribadah tuh benar-benar orientasi kita itu hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita mencintai Allah, Allah akan memberikan kita apapun. Ketika kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Seperti itu. Ya mudah-mudahan obrolan kali ini bermanfaat untuk kita semua, terutama wabil khusus tuh untuk Miss Medina tersendiri ya. Kita belajar lebih ikhlas lagi dalam beribadah. Kita kurang-kurangilah mengeluh apapun itu, walaupun itu sangat manusiawi, tapi kita kurang-kurangin hal itu gitu ya. Kita belajar untuk lebih ikhlas lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secepatnya di waktu yang tepat, di waktu yang sangat normal, seperti itu ya. Kurang lebihnya Bismillah, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orange together.